Ya, oke. Baik, rekan-rekan, kita akan coba melanjutkan ya. Jadi ini khusus termin yang untuk membahas file yang sudah Anda kumpulkan ya. Kalau yang tadi pengecekan melalui LMS, sekarang ini membahas mengenai termin yang sudah Anda kumpulkan gitu ya. Supaya nanti videonya durasinya bisa Anda pisah-pisah gitu ya. Supaya tidak memakan bandwidth yang besar gitu. Oke, ya ini khusus untuk materi ini hanya membahas mengenai pengumpulan file Anda. Oke, baik langsung saja. Ini mungkin saya akan share seluruh layar aja, biar nanti kalau saya pindah-pindah atau apa namanya mengekstrak itu dia muncul semua ya tampilannya. Oke, kita masuk ke layar ini ya yang sudah Anda kumpulkan. Ini ada 29 item yang sudah terkumpul di sini. Semuanya masih dalam bentuk zip, belum kita ekstrak sama sekali. Nanti kita akan secara random ya dan kita lanjutkan minggu depan dengan apa namanya? Agenda yang lebih menarik gitu ya. Nah, ini kita akan coba yang dari atas, dari bawah, kemudian nanti dari tengah ya. Kemudian dari random. Oke. Ini saya akan ekstrak dulu miliknya Mas Farhan. Oke, ini muncul. Ya. Oke, kita lihat dulu. Ini tidak ada nomornya ya, yang satu mana, dua mana, tiga mana itu ya. Karena kan nomor satu Anda harus mencari satu jurnal acuan. Ya, kemudian dua tiganya adalah jurnal pendukung dari acuan, gitu ya. Oke. Karena ini tidak ada ya berarti Pak Jerry akan coba buka aja, penting ya. Nanti kita lihat, kita cari benang merahnya. Oke. Nah ini yang di-download oleh Mas Farhan ya. Ini judulnya Unintegrated Framework to Ensure Information Security over the Internet. Kalau kita lihat ini secara langsung ini adalah terlalu general. Kalau isinya begini biasanya ini belum diterbitkan. Nah iya kan, di sini kita lihat nomornya ini belum ada, publishernya belum ada. Nah ini masih kosong ini masih berupa draft ini. Kalau kita lihat ini terlalu general, terlalu umum. Biasanya tidak ada tampilin angka. Ya, jadi jurnal ini sebelum kita masuk ke turun, dia tidak biasanya tidak berupa angka, hanya deskriptif gitu ya. Nah, deskriptif ini biasanya akan sangat tinggi plagiasi. Ya, plagiasinya bisa tinggi. Ya, karena Anda hanya istilahnya nanti hanya bercerita dari orang lain gitu ya. Nah, harapannya kalau Anda jurnal itu dia benar-benar melakukan penelitian sehingga muncul angka ya, muncul fenomena dan sebagainya. Kita lihat ya bawahnya. Ini tulisan semua. Metode juga muncul tulisan, result pun masih tulisan, ya kan? Ya seperti bicaranya Pak Jerry. Nah, tiba-tiba reference. Nah, tentu ini adalah Anda mengacu kepada jurnal yang kurang pas ya, atau bisa dikatakan tidak baik gitu. Karena semuanya penuh dengan tulisan begitu ya. Nah, yang jurnal yang baik seperti apa Pak? Yang kita lihat di part saja ya, nanti ya, yang Anda sudah kumpulkan. Oke, jadi ini secara overall ini kurang layak, kurang bisa dipertanggungjawabkan dan kurang mewakili apa yang akan Anda teliti. Gitu ya. Saya close, saya minimize saja deh. Ini ya kita buka. Jurnal yang kedua. Oke, ini sudah mulai bagus. Ya, ini contohnya begini. Nah, ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi harusnya tahunnya 5 tahun saja ya, dari sejak 2020. Nih. Oke. Nah, ini dia ngomongin soal information security assessment. Jadi ini tentang penilaian ya, keamanan informasi dengan mengkuantitatifkan gitu ya, resiko level ya. Resiko level jaringan ya, ancaman jaringan gitu ya. Berarti di sini dia akan melakukan quantifying risk. Pada intinya begitu. Ya. Kalimat yang kedua adalah security, topiknya adalah security. Ya. Informasi security, keamanan informasi ya. Topiknya adalah seputar itu. Harusnya jurnalnya juga mengacu kepada hal yang sama, yaitu mengenai keamanan informasi atau keamanan data
dan quantifying risk level. Ya. Nah itu, harusnya itu. Kita lihat dulu ini jurnalnya. Ini harusnya sudah berupa angka-angka. Production. Nah ini ada framework. Oke. Nah ini sudah muncul angka kan. Nah ini levelnya ya. Nah ini di skala. Skala mau critical, high, medium, oke. Ini alur bikin penelitiannya sama. Oke. Equasinya seperti ini saya pikir ini adalah ini ya. Kode semu ya. Oke, kemudian ini yang diusulkan, ya, ini framework yang diusulkan. Oke, sudah ada. Kemudian pengembangan dari CPSS, nah, ini pengembangannya seperti ini, ya muncul formula-formula seperti ini yang baik. Kemudian muncul angka seperti ini. Nah ini jurnalnya cukup baik, bisa dijadikan acuan seperti ini. Ini muncul angka-angka yang seperti ini yang dimaksud pasien ya. Kalau yang tadi kan tidak ada, ya, jadi kurang pas. Oke, berarti tapi topiknya harus mengacu kepada informasi security dan quantifying risk level. Oke, kita cek yang ke 3. Nah, oke, ini kok information risk estimator for cloud infrastructure. Ini beda. Karena yang tadi tidak bahas sama sekali mengenai cloud infrastructure. Hanya yang dibahas mengenai network. Nah, ini perbedaan. Satu, yang pertama perbedaan. Kemudian yang kita bahas mengenai adalah quantitative risk, kemudian information security. Ini information security oke. Ini perkiraan atau memperkirakan resiko. Nah, tadi di sini ada perbedaan ya, sudah ada perbedaan objek. Oke. Boleh ini ya. Jadi ini sudah mulai judulnya bisa digunakan lah, ada benang merahnya lah ini. Information security ya. Oke, boleh. Ini hanya berbeda di sini. Nah, tinggal nanti ditetapkan yang mana, tapi yang tadi ada network, yang ini cloud ya. Objeknya yang berbeda. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau yang pertama tadi dia jurnalnya kurang mengacu kepada atau mendukung ya. Nanti ini harusnya temanya adalah mengenai information security. Resiko informasi security. Apakah bisa ini diskalakan? Kalau ini diestimasi. Nah, oke ya, hampir sama mirip ya. Ya, oke, ini jurnalnya cukup angka-angkanya seperti ini. Oke, ini ada benang merahnya ya, Mas. Dua ini saya close. Dua ini ada, tapi yang ini tidak ada. Sekarang kita masuk ke draft jurnal, draft proposal ya. Judulnya apa? Nah, berarti sekarang ini cloud. Saran Pak Jerry adalah ketika Anda mencari referensi itu objek kajiannya kalau bisa hampir mirip ya. Tapi miripnya itu jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh biasanya Anda akan membuat ikuti yang arah mana ini gitu ya. Karena yang dicari itu sebenarnya adalah tugasmu di situ, pertanyaannya adalah yang mendukung ya. Mendukung itu kalau misalkan cloud computing, jadi di situ cloud computing. Kalau di situ tadi temanya security, maka tulisanmu harusnya di sini di draft proposalmu dia harusnya tadi kata-katanya adalah keamanan data, keamanan informasi, itu dulu pegang. Karena jurnalmu mengenai itu. Kemudian setelah itu apalagi? Nah, kan ada dua kamu, cloud sama network. Nah, ini kan bingung kamu mesti. Karena keduanya berbeda, networking dengan cloud computing itu berbeda, infrastrukturnya juga berbeda. Nah, di tulisanmu di sini adalah cloud computing, tapi tanpa menuliskan di situ security-nya.
Sehingga ketika ini jadi bentuk proposal, yang tadi jurnal itu jadi kurang matching gitu ya, kurang pas. Karena jurnalnya ngomongin soal keamanan infrastruktur, keamanan sistem informasi, di tulisan draft proposalmu ngomongin analisis dan penerapan. Atau istilahnya dalam bahasa IT ini biasa disebut sebagai rancang bangun ya. Nah, berbeda. Ini yang membuat Anda nanti akan cukup kebingungan. Ya, jurnalnya dengan apa namanya proposalnya ini sedikit banyak berbeda. Gitu ya. Nah, ini sedikit atau banyak Pak ya berarti banyak. Gitu. Karena di sini hanya analisis penerapan infrastruktur. Jadi yang Anda tekan di sini adalah infrastruktur, rancang bangun, cloud computing. Ya. Tapi di jurnal Anda ngomongin soal security, ini jauh, ya banyak ya, artinya ya. Oke, bisa paham? Harusnya di sini kalau jurnalnya tadi ya analisis, perencanaan, keamanan sistem informasi atau keamanan informasi pada cloud computing. Nah itu akan sangat pas, begitu. Oke, Mas Farhan. Oke, latar belakang Anda di sini. Nah, masalahnya gimana? Latar belakang itu adalah latar belakang masalah. Kenapa topik Anda atau judul Anda, judul ini sebenarnya merefleksikan ke sini. Jadi judul itu refleksi yang ada di bawahnya. Gitu. Karena judul itu adalah kepala. Bagaimana kepala bisa tidak sinkron dengan bagian tubuhnya kan gitu. Nah ini Anda seperti mengcopy dari tempat dari internet ya, di paste di sini. Kok tidak justify gitu ya. Oh begini ya tulisannya ya. Nah, kemudian di sini belum muncul latar belakang urgensi penelitian ini untuk apa? Ini kan hanya cloud computing adalah gitu kan, menjelaskan mengenai cloud computing ya. Tapi kenapa Anda meneliti ini gitu loh. Apa yang menarik? Mana bagian yang menariknya kan sudah banyak diteliti orang tuh. Kan gitu kan? Kalau bagian yang Anda tekan di mana yang bikin ide Anda di mana? Nah, jadi di rumusan masalah kalau yang di sini belum ada masalahnya, kenapa tiba-tiba Anda bisa merumuskan di sini? Ya. Bagaimana menerapkan cloud computing pada infrastruktur pendidikan? Ya. Nah, ini kan tiba-tiba kan pernyataannya begini, Mas. Tapi di sini belum dibahas. Kenapa? Urgensinya di mana di dunia pendidikan itu? Cloud computing urgensinya, pentingannya gimana? Apa dia yang membuat dia penting? Gitu ya. Untuk diteliti. Gitu. Contoh, ini saya kasih contoh yang paling sederhana. Misalkan hari ini ban sepeda motor saya kempes. Itu jelas merupakan masalah latar belakang. Berarti hari ini ban sepeda motor saya kempes. Nah, merumuskannya gimana? Bagaimana agar ban sepeda motor saya tidak kempes? Cocok ya? Jadi ada kalimat yang ditekan di situ, yaitu ban sepeda motor saya kempes. Ya toh? Nah, kemudian setelah dirumuskan, kemudian ditujukan. Tujuannya apa? Agar dengan ban sepeda motor saya yang tidak kempes, saya dapat melanjutkan perjalanan. Itu adalah contoh dari Pak Jerry yang lebih mudah Anda terima. Jadi antara 1, 2, 3 itu harus sinkron. Ya. Tujuannya adalah membangun infrastruktur. Apakah membangun infrastruktur itu merupakan tujuan? Tujuan utamanya apa? Harusnya apa? Oh, karena di sektor pendidikan itu, Pak, di sekolahan ini data yang dikelola itu besar. Nah, itu adalah urgensi, Mas. Bukan hanya begini. Ini terlalu general. Masih terlalu general, ya terlalu umum. Harus Anda spesifikkan. Harus ada satu item yang Anda
Anda tekan di situ. Oke, kalau manfaat sih kita lanjut ya, manfaat sih saya bisa tulis ya. Metode, observasi, wawancara. Ini wawancara ini ada tekniknya ya. Kalau Anda sudah pernah belajar statistika, ini ada teknik. Ya ini karena ini adalah uji instrumen ya, reliabilitas dan validitas. Kemudian ada studi pustaka. Oke, dasar teori. Nah ini kan atas sama bawah ini tulisannya beda-beda. Harusnya studi pustakanya ini, kalau dasar teori ini kan studi pustaka ya. Harusnya mengacu kepada yang ini. Tulisnya di sini. Ini kan beda ini. Kita lihat kalau sudah sama. Nah, nggak ada. Gambarnya ini kan nggak ada. Ya kan? Nggak ada kan? Harusnya. Nah, jurnal itu dia masuk sini tadi. Bagi dasar teorinya. Ngapain Anda cari kalau tidak dimasukkan di sini? Jadi seperti itu kira-kira ya, Mas. Nah, nanti kita bisa diskusi lagi. Oke, saya close dulu ya. Oke. Kemudian paling bawah Mas Arif ya. Kita coba cek. Oke, jurnal. Nah, ini harus gini. 1, 2, 3. Berarti satu kan acuan gitu ya. Oke. Development of Pantico application business strategy using business model canvas approach ya. Oke, kita lihat. Jadi di sini ini berarti menggunakan metode BMJ ya. Ini pengennya BMJ pokoknya gitu ya. Berarti nanti jurnal yang ke 2, 3-nya harus bicara mengenai BMJ. Oke, ini bagus. Oke, metodenya ada, harus muncul angka, framework ada. Gancang sudah. Oh, ini analisis ya. SWOT ini. Oke, dia hanya SWOT analisis tapi belum bentuk angka ya. Oke. Lumayan jurnalnya. Oke, ini cocok. Kita lihat. Ini jurnalnya kok apa ya? Ini sayangnya ini bukan jurnal internasional, Mas. Ini jurnal nasional ya, meskipun dia bahasa Inggris, tapi ini kualitasnya adalah jurnal nasional ya. Ini jurnal nasional. Ini jurnal bahasa Indonesia yang ditulis bahasa Inggris. Berbeda dengan konsep jurnal nasional internasional ya. Jadi semuanya harus full dengan bahasa internasional, full ya. Tanpa sedikit pun ada bahasa Indonesianya. Ya. Biasanya jurnal-jurnal, kalau di Indonesia namanya jurnal Sinta ya, istilahnya gitu. Tapi secara kita melihat dari referensinya pas ya karena ngomong BMC. Oke, masih belum berupa angka, tapi oke lah. Ya, meskipun ini sebenarnya bukan, sekali lagi ini bukan jurnal internasional. Oke, yang ini sudah internasional.
BMC juga ya, kalau ini membahas mengenai kesejaluran, ini semuanya ngomong BMC semua, ya oke. Tapi tadi ada yang bukan jurnal internasional ya, tapi jurnal nasional yang di bahasa Inggris kan. Oke, nah, ini menggunakan SWOT lagi, oke. Sudah cocok ngomongnya Mas Arief? Proposal mana? Draft, ya. Oke, nah ini ya, lebih cocok dari sebelumnya oleh Mas Muhammad Arief Bastari, ini sudah semakin paham ini ya. Nah, ini latar belakangnya ditulis dengan manis ya. Ini harusnya satu paragraf, ini harus 5 Mas. 5 kalimat ya. Silakan untuk belajar di IED nanti ya, kalau di improving. Oke. Oke, ini. Nah, ini ada sedikit typo Mas. Di sini sebenarnya untuk letak eh, masalahnya di mana ya? Ini kan statement untuk ini ya. Apa namanya statement dari penelitian Anda ya? Ya, masih typo ini. Ini mau Anda mau menambah rasa. Hmm, oke. Dan sebenarnya kita bisa menekan masalahnya di mana ya? Masalahnya itu sebenarnya apakah selama ini kurang praktis gitu ya? Apakah selama ini masyarakat bosan gitu ya? Ini harus ada survei sebelumnya. Apakah betul masyarakat itu bosan gitu ya? Kalau Anda lihat kita sebut merek misalkan ada yang jual mobil ya Mitsubishi itu dengan merek L300 itu ya. Sejak zaman saya kecil sampai sekarang modelnya seperti itu terus sih Mas gitu ya. Nah, makanya kenapa kok dia seperti itu? Apakah itu kan modelnya sudah sejak saya kecil, berarti kan modelnya kuno dong gitu ya. Tapi sampai sekarang itu ada yang baru gitu ya. Apakah betul? Jadi Anda perlu survei. Ada data di sebelumnya ini. Kalau Anda mau melakukan statement ya, seperti ini. Oke. Oke, ini sudah mulai melakukan hipotesa, baik. Masih tipe Mas. Namun ini gini, ini harusnya sistem informasinya di mana ya? Anda harus mendekati perumusan masalah ini dengan bidang ilmu Anda. Ya, jangan bidang ilmu marketing ya, jangan. Mas, ya ini saran saya. Ini sudah baik Anda merumuskan ini, tetapi Anda harus eh, apa namanya? Mencari lebih dalam merumuskan masalah itu ini ya, sesuai dengan bidang Anda yang bisa Anda selesaikan dengan sistem informasinya. Kalau ini kan apakah ada pengaruh atau tidak hanya kan gitu kan. Ya, ini penelitian yang kita sebut sebagai konfirmatori. Tapi Anda bisa menampilkan lebih dalam mengenai apa namanya? SI-nya di mana? Sudut pandang SI-nya. Bahkan melalui eh, analitik ya, data analitik dan sebagainya itu. Ya. Atau nanti ketika ada nomor satu ini bisa nggak ini digeser ke SI gitu ya. Ini kok masih belum SI banget gitu loh. Jadi ini nanti bisa dipertimbangkan kembali. Tapi ini merumuskannya sudah sesuai dengan apa namanya jurnalmu ya. Meskipun tadi jurnalnya ada yang jurnal bahasa Indonesia tapi di Inggris kan ya. Oke, metode metodenya apa ya? Metode harusnya bicara mengenai cara mas ya, bukan jenis. Kayak tadi, ini seperti mas sebelumnya tadi, wawancara gitu-gitu ya, observasi,
Nah ini seperti ini. Apa ini? Nah ini wawancara ya. Tetapi di dalam metode yang digunakan itu ditulisnya langsung aja. Wawancara jangan gini ya. Wawancara langsung lah pustaka gitu-gitu ya. Oke, dasar teorinya harusnya masuk yang tadi. Ya oke. SWOT ya. Ya oke. Ini saran saya sih yang di rumusan masalah lebih dicari SI-nya lagi ya. Supaya ini Anda bisa menampilkan tidak terlalu banyak dua ini ke marketing ya. Oke itu untuk review saya di Mas Arif. Kemudian tengah-tengah kita cari Meli ya. Ya, kita cari. Nah, ini miliknya Meli. Oke, ini satu ya. Oke, ini semuanya tentang sistem pendukung keputusan ya. Ini jurnal internasional proceeding ini ya. Proceeding internasional bereputasi. Scopus ini ya. Oke. Oh. Nah, ini penilaian kinerja menggunakan TOPSIS ya. Oke. Nah, ini sistem pendukung keputusan ini jelas SI banget. Kemudian nanti dari ini kan berarti model pembobotan ya, Mbak Mel ya. Oke, ini goal kriteria alternatif. Ini sudah betul? Sudah oke. Nah, nanti ada kurva normalisasi ya. Yang dinormalisasi itu adalah ini ya, variabel ya. Kemudian variabel dan indikator. Ini indikator ini variabel. Oke. Oke, jurnalnya mengenai topsis. Ya, ini konferen. Ini sebenarnya bukan jurnal, Mbak Mel ya. Ini adalah proceeding. Padahal soalnya itu adalah Anda suruh mencari jurnal, bukan proceeding ya. Nah, ini nanti bisa Anda lihat. Di sini adalah conference. Kalau conference itu berarti dia sebenarnya bukan jurnal, tapi proceeding. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan soal itu nanti kita bahas ya di kelas selanjutnya. Tapi secara overall ini kita anggap sebagai jurnal oke, tidak apa-apa. Tapi Anda perlu ngerti jurnal dan proceeding itu sedikit berbeda. Ya, terutama di proses reviewernya. Oke, tetapi ini sudah oke. Ini internasional lagi, Scopus ini. Boleh ya, ini nggak apa-apa. Ini proceeding tapi bukan jurnal. Oke, topsis ya. Ya, mirip-mirip ya. Nah, ini pembobotan variabel kriteria ya. Nah, ini oke, saya nyatakan. Z3, ya ini berarti metode comparison. Nah, ini kalau ini baru conference lagi ya. Oke. Nah, ini kalau ada angka-angka yang seperti ini pasti bagus ya. Pasti dia bisa Scopus ya. Berarti sekali lagi kesimpulan Pak Jerry yang Anda kumpulkan ini bukan jurnal, tapi proceeding. Tetapi di kesempatan Pak Jerry hari ini diperbolehkan, tidak apa-apa ya. Nanti kita bahas lebih dalam di kelas ya. Tapi ini saya memperbolehkan, tidak apa-apa. Karena ini proceedingnya proceeding internasional bereputasi ya, Scopus ini. Oke, kita cek. Nah, ini pas ya. Temanya ini tema ya.
Oke, temanya sudah sesuai dengan yang Anda inginkan ya, dari pendukungnya ya, dari topsis, sininya juga topsis. Oke, kita lihat. Oke, urgensinya di mana? Cek. Ini ya, ketidaksesuaian mentor dalam memberikan penilaian. Nah, ini. Nah, ini ya, sehingga subjektivitas tinggi. Oke, ini eh, problem statementnya. Oke. Typo ya. Oke. Ya, ini sudah lumayan ya. Ya, oke, sudah klop antara rumusan dan tujuan seperti yang tadi contohkan Pak Jerry yang ban sepeda motor saya kempes itu tadi, tujuannya dia harusnya sama. Kalau ada tujuan, tujuannya juga dua. Ya. Jadi di sini kalau Anda nulis rumusan dua, tujuan dua, latar belakang, ya. Jadi rumusan dan tujuan itu sama ya, dua-dua. Ya oke, udah oke. Saya close ya, ini saya nyatakan oke. Ini tidak perlu saya koreksi karena langsung saya koreksi. Terus kita acak ya. Oke. Ini ya. Satunya ini. Oke. Berarti COVID ya, semuanya harusnya COVID ya. Cek. Ini jurnalnya apa ya? Ini conference ya, berarti proceeding. Oke, ini proceeding bereputasi ya, oke, boleh. Tapi ini bukan jurnal, sekali lagi ini bukan jurnal. Adalah proceeding. Tapi masih dianggap Pak Jerry sama. Oke, ini COVID framework berarti ini tata kelola. COVID juga, oke. Nah, ini juga COVID. Nah, kita langsung ya, cocok ya, dua tiga. Cocok draft jurnal. Oke, kita lihat urgensinya. Ini belum muncul. Ini artinya begini, ketika nanti ada melatar belakangi masalah, di sini harus urgensi kenapa Anda pakai itu gitu. Apakah benar-benar ITTP butuh gitu ya? Betul enggak? Atau memang urgent enggak gitu ya? Karena di kita ada standar ISO dan sebagainya itu sudah ada. Nah, di sini harusnya seperti Mbak Mel tadi, ada problem statement yang Anda harus tekan di sini. Ini kan merupakan, ini kan bukan problem statement. Pada penelitian ini audit internal mengacu kepada ini kan bukan problem statement. Jadi kita membutuhkan di sini adalah problem statement, ya, statement masalah. Apakah ada masalah di situ? Kan tidak ada. Masalahnya apa? Ini belum muncul. Jadi Anda harus menekan kepada bagaimana atau kenapa ini diperlukan di TTP ya, masalahnya itu. Itu dia akan menjadi problem statement ya. Nah, setelah Anda melakukan problem statement di sini baru merumuskan. Di sini harus di statementkan dulu baru dimasukkan di sini. Nah, kalau bisa ini bentuk poin seperti Mbak Mel yang tadi.
Oke, ini review saya. Oke, selanjutnya. Tapi ini tidak semua ya, besok kita coba bahas lagi karena keterbatasan waktu juga. Oke, nah kita akan coba Pak Ketua mana? Nah, Pak Ketua ya, terakhir nih ya. Ini berlaku untuk semuanya, ini sudah beberapa ya, berapa orang? Nah ya. Oke, satu, pilihnya Pak Ketua. Kalau ini bikin aplikasi ya Pak? Ini sebenarnya saran saya sih, Anda ilmunya SI ya. Kalau ini membuat, itu teknik informatik. Ya, Anda terlalu teknik informatik, nanti eh, repotnya ketika nanti pengujinya semua dari informatik, Anda orang SI kan jadi salah ini ya, salah topik, iya. Jadi tidak salah, gitu ya, tetapi Anda harus lebih ke sistem informasi, bidang ilmu, ya. Kalau yang ini rancang bang, apa? Teknik informatik sekali. Tapi ini, oh ini bukan jurnal internasional mas. Oh, ini bukan jurnal internasional. Yang dipinta jurnal internasional Pak Ketua. Oke, ini sebenarnya rancang bangun itu adalah teknik informatik, tapi kalau Anda mau ya monggo silakan. Sih boleh kok ya. Tapi ini sekali lagi terlalu teknik informatika banget ya. Problem statementnya di mana? Problem statement itu harus kaitkan dengan ini. Di sini. Nah, ini di mana? Butuh enggak Ramos? Ini Ramosnya enggak ada. Gitu ya. Jadi problem statementnya masalahnya itu ya sesuai dengan judulnya. Ya, sesuai dengan semestanya, semesta pembicaraan. Semesta penelitiannya ini. Oke? Jadi di sini latar belakangnya ini harus menyinggung-nyinggung di problem step-nya apakah betul ya Ramos itu membutuhkan e-katalog. Nah, di situ. Apakah urgensinya? Kenapa dia butuh? Nah, itu. Di sini ditulis. Baru dirumuskan. Oke? Satu lagi ya. Siapa? Nah, oke, coba. Nih, Calvin ya. Oke, Kevin. Satu dulu. Dia ngomong apa? Oke, ini konferen ya, proceeding berarti. Tapi ini sudah Scopus bereputasi. Ini apa ya? Knowledge management ya? Topiknya ya? Manajemen education. Oke, kita coba lihat dulu ya. Oke. Kok sama ya? Tidak boleh sama ini Kevin ya. Harus beda. Hmm. Ini kok sudah ngomong brand loyalty. Pemasaran ini. Ini terlalu manajemen. Ya, terlalu manajerial, manajemen ilmu bidang ilmunya. Kevin, tolong jangan lari ke sana. Tapi kamu adalah bidang ilmu sistem informasi.
kita lihat draft. Waduh ini, nah ini judulmu masih, ini judul ini, apa namanya, belum, bobotnya kurang untuk TA Kevin atau Metopen ya. Ini belum muncul di sini metodenya. Berbasisnya bukan, ini berbasis web ya, using PHP and MySQL itu, ini berbasisnya metode bukan tool. Ini di tool ya. Yang benar itu berbasis metode. Metode apa? Bukan berbasis tool apa. Ya, kalau Anda mau tampilin tool di atas. Oke. Problem statementnya di mana? Problem statementnya belum muncul. Nih, Bin. Ya, harusnya sesuai dengan judul. Gimana tempatnya tadi? Kafe apa atau gimana itu? Kedai apa, kopi apa gitu ya. Kedai kopinya kode kopi apa gitu ya. Ini muncul di situ. Apakah dia betul membutuhkan itu? Ya, kalau tidak, nah, tidak jawab cukup mas. Ya gimana coba? Ya. Jadi Anda harus membuat problem statement itu berdasarkan dengan fakta. Di sini, munculkan di sini, dirumuskan di sini. Jadi kalau tidak belum muncul problem statement di sini akan jadi general, masih terlalu umum. Oke, di dalam penelitian itu harus ada metode yang Anda aplikasikan, bukan tool yang Anda aplikasikan, tapi metode ya. Sekali lagi, Bin, metode bukan toolnya. Ya, pilihlah metode-metode. Di sini belum ada metodenya, tapi muncul toolnya. Ya, metodenya belum muncul. Silakan nanti cari metodenya. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan. Ya, mungkin bisa kita sambung nanti di kesempatan berikutnya. Oke, karena waktu juga yang membatasi kita. Nah, ini tadi 29 anak yang sudah mengumpulkan ini. Ya, yang lain tidak tahu saya ya. Karena waktunya itu sudah 10 hari gitu ya. Dan tadi ini sudah terbuka, ini adalah video sesi 2-nya. Oke. Baik, rekan-rekan, demikian saya cukupkan ya. Pertemuan kita untuk mengecek hasil karya Anda ini. Karena waktu juga yang membatasi kita gitu ya di pertemuan ini ya. Nanti kita akan coba diskusikan lebih dalam ya di pertemuan berikutnya ya. Oke, akhir kata Pak Jerry undur diri ya. Terima kasih sudah menonton ya. Dan jangan lupa untuk melakukan presensi di Iglesias. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.